Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Gu Shen Wang. Yuk simak alur ceritanya. Liang Shu sangat bahagia, akhirnya Suhan telah datang. Lao Er begitu juga, dia berpikir, sialan, aku tahu kau akan datang, pikir Lao Er sangat bahagia. Asisten Lao Er yang melihat dia bahagia, bertanya, kakak Lao Er, kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Lao Er mengatakan, bahwa dia telah datang, ucapnya dengan melihat kedatangan Suhan yang tertutup oleh debu. Wanita yang bersama Lao Er menanyakan, siapa yang datang? Dengan bahagianya, Lao Er mengatakan, bahwa itu adalah Suhan. Terlihat, Suhan keluar dari lapangan yang berdebu, di sekitar tubuhnya keluar petir yang begitu banyaknya, akibat jurus yang telah dia keluarkan. Sedangkan wasit dan lawan Suhan, terkejut melihat kedatangannya yang begitu menghebohkan dan membawa dampak yang cukup kuat bagi orang di sekitarnya. Wasit itu kemudian menyebutkan, siswa Suhan, kau sudah dieliminasi, ucapnya menunjuk ke arah Suhan berdiri. Namun Lao Er yang sedang berdiri di atas tempat penonton berteriak, bahwa waktunya belum habis. Kenapa kau mengeliminasi Suhan? Tanya Lao Er kepada wasitnya. Melihat siapa yang protes, wasit itu sangat terkejut. Karena Lao Er sudah berwajah muram kepada wasit itu. Melihat wajah yang ditunjukkan Lao Er, wasit itu hanya pasrah. Dia berpikir, lupakan saja, apa aku menyinggung wanita itu, ucapnya. Wasit itu kemudian mengatakan, siswa dari Universitas Jinbei, Suhan melawan siswa dari Universitas King, Tu Jiao Jiao, pertarungan dimulai, ucapnya kepada Suhan dan lawannya yang sudah berdiri di tengah lapangan. Suhan menatap Lao Er dengan begitu bahagianya, dan menyebutkan nama Lao Er, dalam pikirannya. Sedangkan, Lao Er juga sama, menatapnya dengan begitu bahagianya, dia berpikir, Suhan, aku suka kamu, pikir Lao Er. Suhan kemudian menghadap musuhnya, dia meminta maaf karena sudah telat, dan memohon bantuannya. Dengan muka imutnya, dia mengatakan, saudara Suhan sangat sopan, aku akan menahan diri, ucapnya kepada Suhan. Tu Jiao Jiao kemudian menjentikan jarinya, dan keluarlah air yang melayang ke udara. Dia mengeluarkan jurus aliran air, dan muncullah awan di langit, dan menurunkan hujan yang cukup lebat. Dia kemudian mencair, dan menyatu dengan air yang sudah turun tersebut. Suhan yang melihat jurus dari lawannya mengatakan bahwa itu adalah jurus yang cukup menarik. Tak lama kemudian, Suhan melihat jurus yang ada di depannya berubah dan mengumpul menjadi satu. Kemudian kumpulan air itu berubah menjadi seekor naga yang cukup besar dan mulai menyerang Suhan. Suhan yang melihat serangan tertuju kepada dirinya, langsung mengeluarkan tangannya, dan berusaha menghancurkannya. Naga biru berusaha menahan serangan yang akan dilakukan oleh Suhan. Namun serangan Suhan cukuplah kuat, dan akhirnya menghancurkan naga airnya, karena tidak mampu menahan serangan kuat dari Suhan. Serangan yang dilakukan Suhan, berhasil membuat musuhnya langsung memuntahkan darah, akibat tinjuannya yang begitu kuat. Musuhnya langsung terduduk, setelah menerima serangan dari Suhan. Suhan mengatakan kepada Tu Jiao Jiao untuk segera menyerah dalam pertarungan tersebut. Namun Tu Jiao Jiao mengatakan, bahwa dia tidak akan menyerah melawan Suhan. Dia kemudian melompat, dan mulai menyerang Suhan kembali. Ketika dia terbang, tiba-tiba musuh Suhan hilang kembali, mencair menjadi butiran air. Melihat musuhnya menghilang lagi, Suhan menyebutkan, bahwa itu ada yang aneh. Namun Suhan menyadari bahwa tidak bisa menemukan musuhnya. Ketika masih mencari musuhnya, ada genangan air yang cukup banyak di sekitar kaki Suhan, dan muncullah naga kecil di sana, dan langsung bersiap menyerang Suhan secara langsung. Menyadari pergerakan musuhnya, Suhan kemudian langsung mengeluarkan jurus api selatan. Dan dia kemudian menyadari musuhnya yang sudah berada di badan Suhan, dan langsung menangkap musuhnya yang menjadi seekor naga kecil. Tu Jiao Jiao sangat terkejut, karena Suhan berhasil menangkapnya. Tu Jiao Jiao mengatakan, ini, bagaimana mungkin, kekuatan sihirku belum rusak, ucapnya. Suhan kemudian mengatakan kepada Tu Jiao Jiao, masih tidak mau mengaku kalah? Walaupun sudah digenggam oleh Suhan, namun dia mengatakan tidak mau mengalah kepada Suhan.
Karena tidak mau mengalah, Su-han kemudian membakarnya dengan api yang cukup kuat. Akibat serangan dari Su-han, akhirnya musuh Su-han langsung berubah wujud kembali menjadi manusia, dan terduduk dengan lemahnya akibat serangan api selatan milik Su-han. Walaupun telah banyak terkena serangan dari Su-han, Tu Jiao masih tidak mau menyerah untuk melawan Su-han. Dia kemudian mengeluarkan jurus lain yang telah dia siapkan. Dia kemudian berubah menjadi naga yang cukup besar di depan Su-han. Banyak sekali naga yang dikeluarkan melalui jurus yang dia miliki. Tu Jiao mengatakan kepada Su-han, bahwa dialah yang seharusnya menyerah. Dia mengeluarkan jurus tirai langit pemakaman air. Naga-naga raksasa itu kemudian terbang ke atas, dan keluarlah banyak sambaran petir, akibat kuatnya jurus yang dikeluarkan oleh Tu Jiao. Su-han yang melihat jurus itu, cukup terkesima dengan yang ditampilkan oleh Tu Jiao. Banyak orang yang terkejut dengan jurus yang begitu kuat yang dikeluarkan oleh Tu Jiao. Liang Shu juga sangat terkejut, ini serius, tanya Liang Shu sangat terkejut. Beberapa orang di tribun penonton saling membicarakan jurus yang dikeluarkan oleh Tu Jiao. Mereka berkata, katakan, apa kau bisa melawan orang itu? Kekuatan ini sangat menakutkan. Ah, ini terlihat tidak baik, waria itu terlihat ganas, ucap beberapa orang yang melihatnya. Beberapa para murid unggulan juga membicarakan Su-han, seperti Zuoleng dan Xin Keseng, dan Sui Mail. Mereka mengatakan, Su-han, biar kita lihat, apa kau punya kemampuan untuk mengatasinya, ucap mereka bertiga. Terlihat di depan Su-han muncul gelombang yang cukup besar dan juga tinggi seperti tsunami. Su-han mengatakan, kau sudah mengeluarkan semuanya, kalau begitu, saatnya giliranku. Kemudian Su-han mengeluarkan jurusnya, dan terlihatlah sebuah tangan emas raksasa yang cukup besar. Su-han kemudian maju, dan mengatakan bahwa Tu Jiao akan kalah. Benar saja, tangan raksasa milik Su-han, lebih besar daripada gelombang yang dimiliki oleh Tu Jiao. Dengan semangatnya, Su-han langsung menghantam gelombang milik musuhnya, dan langsung pecahlah gelombang milik Tu Jiao akibat serangan yang dilakukan oleh Su-han. Serangan Su-han langsung meluluhlantakkan gelombang milik Tu Jiao, dan membuatnya langsung pingsan di tempat akibat tekanan tangan raksasa milik Su-han yang begitu kuat. Dengan keberhasilan serangan yang dilakukan oleh Su-han, wasit mengatakan, Akademi Jingbei, Su-han menang, dan maju ke top 125, ucapnya mengumumkan kemenangan Su-han. Liang Shu sangat senang dengan kemenangan yang didapatkan oleh Su-han. Kakak Su menang, kakak Su, aku mencintaimu, ucap Liang Shu sangat senang dengan kemenangan Su-han. Guru Yushang pimpinan Universitas Jingbei mengatakan kepada sekolah Yu, bahwa kekuatan muridnya buruk. Guru Yu sedikit kesal dengan apa yang dikatakan oleh tetua Yushang. Dia membuang muka karena kesal dengan kekalahan yang diterima oleh Su-han. Tetua biksu mengatakan, bahwa Su-han ini bahkan lebih aneh daripada tetua Yushang, ucap guru biksu kepada rivalnya. Namun guru Yueshang mengatakan, bahwa dia adalah muridnya. Guru biksu langsung meminta maaf, dan mengatakan bahwa muridnya terlalu hebat, dirinya tidak bisa menahannya untuk sementara waktu, ucapnya kepada guru Yueshang. Beberapa murid unggulan takjub dengan kemenangan yang dilakukan oleh Su-han. Zuoleng dan mengatakan, dia Su-han yang dikatakan, sedikit lebih kuat dari Lao Er, apa dia bisa dikalahkan, ucap Zuoleng dan, takjub dengan kekuatan Su-han. Sedangkan Xin Keseng mengatakan, aku tidak bisa melihat kekuatan pria ini, aku tidak yakin, ucapnya tidak bisa melihat kekuatan sesungguhnya dari Su-han. Sedangkan Sui Mail sangat kesal dengan kemenangan yang didapatkan oleh Su-han. Ah, sialan, aku tidak ingin dimarahi oleh guru sendirian, ucap Sui Mail tidak yakin dapat memenangkan kompetisi ini. Wu Jia juga terkejut melihat perkembangan Su-han, karena menurutnya, Su-han sudah berubah lagi, ketika dia mengalahkan Dewa Baiyun. Kemudian Long Aotian muncul di hadapan Su-han, dia mengatakan, Su-han, lama tidak bertemu. Kau sekarang sama kuatnya seperti monster, ucapnya memuji Su-han. Su-han yang mendapatkan pujian, langsung memuji balik juga. Hahaha, Long Aotian, lama tidak bertemu, kau tidak buruk juga, ucap Su-han. Kemudian wasit pertandingan mengumumkan, peringkat 125 teratas sudah ditentukan, sekarang mulai ke babak selanjutnya,
pertarungan tim 5 orang hingga 10 tim teratas sudah ditentukan, ucapnya mengumumkan kompetisi seni bela diri yang sudah menyelesaikan tahap pertama. Semua orang sangat gembira dan bersemangat mendengar pengumuman itu. Kemudian, di bangku tribun penonton, Liang Shu melambai kepada Suhan, dan memanggil nama Suhan. Suhan kemudian menarik pipi Liang Shu, berhenti, itu menjijikan, jelaskan situasinya padaku, ucap Suhan meminta penjelasan kepada Liang Shu. Liang Shu kemudian menjelaskan, Kakak Su, tujuan inti dari kompetisi 100 sekolah ini adalah mencapai 1, 2, 3, 7, 8 lantai. Tetapi untuk menyaring satu persatu hingga terpilih 15 kultivator muda terbaik di negara ini. Ke-15 orang ini bisa mengikuti kakak ipar ke alam rahasia Kunlun untuk mendapatkan warisan dan harta rahasia, jelas Liang Shu. Suhan yang mendengar penjelasan Liang Shu berpikir, reruntuhan Kunlun sudah muncul, sepertinya pemulihan aura tahap menengah akan segera datang. Hanya saja, kompetisi ini terlalu merepotkan, pikir Suhan. Liang Shu kemudian bertanya kepada Suhan, Kakak Su, apa menurutmu kompetisi ini akan sulit? Jiangpu, Yushan, dan Nanhua, ketiga sekolah unggulan itu semuanya berisi monster. Tidak perlu disebutkan lagi, bahkan ada Long Tian di sana, ucap Liang Shu. Mendengar perkataan dari Liang Shu, Suhan tersenyum dan memikirkan sebuah ide. Ah, tunggu, aku punya ide yang bagus, ucap Suhan. Suhan kemudian terbang ke atas lapangan turnamen, dia mengeluarkan kekuatan naga miliknya di atas lapangan itu. Semua orang terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Suhan, yang berdiri di atas udara hampa. Pimpinan Universitas Qingbei saja kebingungan, apa yang akan dilakukan bocah itu, dia terlihat sombong, ucapnya melihat, apa yang akan dilakukan oleh Suhan. Lao Er yang melihat tindakan Suhan sangat terkejut, Suhan, jangan bilang kau akan, ucap Lao Er sepertinya tahu apa yang akan dilakukan oleh Suhan. Suhan kemudian mengeluarkan kekuatan naganya, naga itu berputar mengelilingi Suhan, dan dia berdiri melayang di atas udara. Semua orang panik dengan kekuatan yang dikeluarkan oleh Suhan. Semua pimpinan sekolah langsung berdiri dengan apa yang dilakukan oleh Suhan. Kepala sekolah Yu menanyakan, apa yang akan dia lakukan, ucapnya kepada pimpinan Universitas Qingbei. Lao Er yang melihat apa yang dilakukan Suhan sangat pusing. Lao Er menyebutkan, Suhan, kau benar-benar membuat orang lain khawatir, ucap Lao Er. Sedangkan Liang Shu yang melihat langsung sangat terkejut, dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Suhan sangatlah gila. Pimpinan Universitas Qingbei berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Suhan sangatlah gila, pikirnya dengan senyuman bahagia. Suhan yang berdiri dengan santainya mengatakan, terlalu merepotkan untuk menonton pertandingan satu persatu, sekarang jadi lebih baik bukan, ucapnya dengan begitu sombongnya. Banyak orang yang terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Suhan, karena telah membuat banyak peserta langsung pingsan akibat apa yang dilakukan oleh Suhan dengan kekuatan yang dikeluarkannya. 3 murid unggulan berpikir, bahwa Suhan benar-benar seorang monster. Wu Jian yang melihat apa yang dilakukan oleh Suhan berpikir, apakah Su sebenarnya sekuat itu? Aku tidak melihatnya selama beberapa hari, sekarang dia sudah berubah sebanyak ini, pikir Wu Jian. Kemudian Suhan turun kembali ke lapangan pertarungan, dan memanggil Liang Shu untuk ikut bersamanya. Liang Shu langsung patuh dengan perintah Suhan dengan cepatnya. Suhan kemudian meminta Liang Shu untuk menghitung, berapa banyak peserta yang masih tersisa. Liang Shu kemudian mengikuti perintah Suhan, dan mulai menghitung murid yang tersisa untuk melanjutkan kompetisi seni bela diri. Salah satu tetua yang melihat apa yang dilakukan oleh Suhan masih tidak terima. Tetua itu menyerang Suhan, namun serangan itu dapat digagalkan oleh Suhan. Suhan dengan santainya mengatakan, serang yang muda, datang yang tua, ucapnya dengan santai. Tetua itu sangat marah dengan perlakuan Suhan, boleh juga kau, ucapnya emosi. Pimpinan Universitas Qingbei turun tangan dengan perlakuan tetua yang menyerang Suhan, Pak Tua, kau ingin bermain, aku saja yang menemanimu, ucapnya mengeluarkan ilusi dirinya yang cukup besar seperti monster. Dia sangat kesal karena dihalangi, akhirnya dia duduk di kursi kembali. Pimpinan Universitas Qingbei mengatakan, bukankah lebih baik begitu, yang muda berurusan dengan yang muda. Tetua Long itu kesal, aku akan mengingat ini,
reruntuhan Kunlun, keluarga Longku tak akan melepaskannya lagi, ucap Tetua Long. Mendengar jawaban dari Tetua Long, pimpinan Universitas Jinbei bahagia. Itu bagus, ucapnya senang mendengar jawaban dari Tetua Long. Salah satu tetua yang membawa sapu mengatakan, baiklah, tidak perlu bermain dengan anak-anak, itu pasti membosankan. Oh benar, cobalah minuman yang kubuat ini, membersihkan yin dan ginjal, ucapnya sangat bahagia. Liangshu yang sudah menghitung murid yang tersisa langsung melapor kepada Suhan. Lapor, Kakak Su, ditambah Kakak Su, total ada 18 orang, kelebihan 3, ucap Liangshu. Suhan kemudian berpikir, kelebihan 3 orang kalau begitu, dia kemudian melihat 3 orang murid unggulan. Dia meminta ketiga orang itu untuk menyerah langsung. Liangshu memperingatkan Suhan, bahwa mereka termasuk murid elit di kompetisi ini. Namun Suhan menanggapinya dengan santainya. Zuo Lengdan, Xin Keseng, dan Sui Mail sangat kesal karena diremehkan oleh Suhan. Sui Mail mengatakan, bocah ini, kau bicara ke kami, tanya Sui Mail kepada Suhan. Zuo Lengdan langsung emosi dengan perkataan Suhan, dia mengeluarkan pedang api miliknya, arogan dan bodoh, ucapnya mengejek Suhan. Sui Mail juga mengeluarkan kekuatan pedang terbangnya, dia mengatakan, pada akhirnya, harus tetap bertarung, sangat menyusahkan, ucapnya. Xin Keseng tak mau kalah, dia mengeluarkan kekuatan auranya, dan menyebutkan, bahwa Suhan sangatlah sombong. Mereka bertiga langsung mengeluarkan kekuatan penuh mereka untuk menyerang Suhan. Zuo Lengdan langsung melompat dan menyerang Suhan dari belakangnya, dia menyebutkan, bahwa Suhan terlalu arogan. Dia kemudian langsung menebas Suhan dengan tombak pedangnya, namun Suhan dengan santainya membiarkan pukulan itu ke tubuhnya, namun tidak mempan sama sekali, serangan yang dilakukan oleh Zuo Lengdan kepada Suhan. Zuo Lengdan kemudian menjauh dari Suhan, karena serangannya tidak berguna sama sekali, dia menyebutkan bahwa kekuatan Suhan lumayan kuat. Suhan masih tetap dengan apa yang dia katakan, menyerah saja, jadi kalian tidak perlu babak belur, ucap Suhan. Zuo Lengdan makin panas dan emosi dengan perkataan Suhan. Hanya karena kau bilang begitu, kau kira kami menyerah, ucapnya percaya diri untuk mengalahkan Suhan. Dia kemudian mengeluarkan kekuatan api naga miliknya, dan bersiap menyerang Suhan kembali.